keselamatan mereka itu adalah karena Yesus datang atau turun ke bumi untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa mereka. Itu kuncinya ya. Kunci konsep keselamatan di dalam agama Kristen. Ada sebuah ayat yang sangat-sangat populer dalam kitab mereka. Ini saya perlu tunjukin nggak ayatnya? Atau nggak usah ya? Nanti kalau yang mau tahu ayat-ayatnya isi bunyinya seperti apa, jangan lupa beli bukunya. Soal promosi ini. Ada sebuah ayat yang sangat populer dalam kitab mereka. Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya, karena begitu besar kasih. Mereka tulis Allah ya. Ya, kitab mereka yang mereka edarkan di Indonesia, itu mereka menggunakan kata Allah tapi untuk sebutan ya, bukan nama Tuhan dalam bahasa. Jadi saya mengutip dan saya membaca sesuai dengan tulisan di kitab mereka, tulisannya ALLAH. Saya bacanya Allah karena ada tasdidnya Pak ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan ayat itu, orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus itu sebagai anaknya yang tunggal, padahal di dalam kitab mereka banyak sebutan anak Allah yang untuk yang lain, tapi untuk khusus yang Yesus disebut anak yang tunggal, yang di perjanjian lama ada anak yang sulung dan sebagainya. Mereka sebut anak yang tunggal itu Yesus, diutus untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib. Padahal di ayat itu kan tidak ditulis Yesus harus mati di atas kayu salib. Ya kan? Dengan ayat seperti itu, kalau kita anggap saja kalau kita baca, kita bukan orang Kristen, kita bukan orang Islam, orang di luar agama, orang nggak beragama sekalipun. Kalau baca begitu bisa nggak diartikan seperti ini? Saya bukan berusaha menafsirkan, tapi hanya mengajukan opsi. Ya. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini, termasuk manusia ini, sehingga diutuslah Yesus Kristus, diutus sebagai utusan, supaya barang siapa yang percaya dengan ajarannya masuk surga. Ini dengan bahasa simpel nih. Kira-kira masuk nggak Pak? Opsi seperti itu. Harusnya masuk ya. Tapi kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang Pak. Ya. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi buku Donditan yang berjudul Siapa yang Menginginkan Yesus Mati. Nanti kita akan jawab satu persatu pernyataannya. Di awal tadi dia sudah salah paham dengan Yohanes 3 ayat 16. Dia berpikir mengaruniakan dalam ayat itu, artinya serta-merta untuk menyalib Yesus. Padahal Yesus datang untuk menebus manusia dari dosa mereka. Seperti yang dikatakan dalam Matius 1 ayat 21. Bagaimana caranya Yesus menebus manusia dari dosa? Untuk mengerti hal ini, kita harus mengerti apa itu dosa. Menurut Alkitab, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Atau dalam Roma 5 ayat 19 katakan, dosa sama dengan ketidaktaatan atas hukum. Jadi, manusia punya utang dosa atau ketidaktaatan yang harus dibayar. Dibayar kepada siapa? Yaitu kepada hukum. Karena hukum menuntut ketaatan yang mutlak. Dan kalau manusia tidak bisa membayar utang ketidaktaatan itu, maka upahnya adalah maut. Ini sesuai dengan Roma 6 ayat 23. Oleh karena itu, Bapa mengaruniakan anaknya untuk membayar utang manusia itu dengan cara hidup mentaati hukum dengan sempurna. Itulah sebabnya Yesus mengatakan hal ini dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pertanyaan kita adalah, pelayanan apa yang Yesus lakukan untuk manusia, yaitu dengan melakukan tuntutan hukum yang gagal dilakukan oleh manusia. Makanya dalam Roma 5 ayat 19 katakan, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan, satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Jadi, bagaimana caranya Yesus menyelamatkan manusia dari dosa? Ialah dengan menghidupkan kehidupan yang taat, dan dengan cara itulah kita dibenarkan. Tentunya kepada barang siapa yang percaya, sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Oleh karena Yesus datang untuk menghidupkan kehidupan yang taat atas hukum, maka setan dari sisi lain tentunya berusaha membuat Yesus jatuh dalam dosa. Kita tahu bersama, ada banyak kali Yesus dicobai, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Hal yang sama dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 15. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Berikut ini kita akan masuk ke pertanyaan Donditan. Siapa yang menginginkan Yesus mati? Jadi, saya sering bertanya kepada orang-orang Kristen. Ini 5 pihak ini, tentara Romawi, Pilatus, Imam Yahudi, Yudas Iskariot, dan Iblis, yang sudah membuat Yesus kamu tersalib di atas kayu salib untuk menebus dosa kamu, ini 5-5-nya buat kamu berjasa nggak? Saya sering nanya begitu. Kebingungan jawabnya. Ya, karena mereka yang menyebabkan Yesus tersalib, yang katanya untuk menebus dosa manusia, mereka secara logika kan harus disebut berjasa. Betul nggak Pak? Saya tanya lagi, kalau berjasa masuk surga, masuk neraka nih 5-5-nya? Masuk surga gitu kan? Kalau masuk surga, iblis emang bisa masuk surga? Mereka bisa bilang enggak loh. Orang Kristen bisa bilang nggak mungkin iblis masuk surga. Loh, tapi kan berjasa katanya. Kalau nggak masuk surga, masuk mana? Pasti neraka dong. Kalau masuk neraka juga, berarti iblis yang sudah berjasa buat nebus dosa kamu, apakah dikhianati sama Bapak yang sudah mengutus anaknya?
Saya tanya balik, kalau begitu Tuhan atau Bapa ini yang ingin menebus dosa kamu dengan mengutus Yesus supaya mati di atas kayu salib menebus dosa, dengan perantaraan 5 pihak ini ada iblisnya, terus iblis dimasukin neraka juga, apakah Bapa ini mengkhianati iblis gitu? Udah pakai iblis buat nebus dosa, dimasukin neraka juga. Pusing mereka. Ya, Oke teman-teman, inilah akibatnya sudah salah dari awal. Di awal tadi Donditan berpikir Yesus datang untuk mati menebus dosa manusia. Padahal yang terjadi adalah Yesus datang untuk menghidupkan kehidupan yang taat atas hukum, di mana manusia gagal melakukannya. Kita sudah baca tadi dalam Roma 5 ayat 19, oleh ketaatan Yesus semua orang dibenarkan. Tentunya bagi yang percaya. Kita juga tadi sudah baca bagaimana setan berusaha mencobai Yesus agar jatuh dalam dosa. Logikanya sederhana, jika Yesus jatuh dalam dosa, maka manusia tidak bisa dibenarkan. Jika manusia tidak dibenarkan, maka semua akan binasa bersama setan. Oleh karena itu, Yesus berulang kali dicobai, tapi dia tetap tidak berbuat dosa. Dari latar belakang itu semua, senjata terakhir setan adalah menggunakan kaki tangannya untuk membuat Yesus menyerah hidup taat. Dia menggunakan Yudas, imam-imam, orang Farisi, tentara Romawi dan Pilatus untuk membuat Yesus menyerah dan berhenti hidup dalam ketaatan. Untuk mengerti hal ini, kita mundur ke kisah Ayub, di mana setan juga berusaha membuat Ayub berdosa dengan cara membumbun anaknya, mengambil hartanya, dan memberi penyakit. Tapi pada akhirnya Ayub tetap setia. Jadi, dengan cara yang sama, setan lakukan kepada Yesus. Dikhianati Yudas, disangkal Petrus, murid-murid pada lari, diludahi, dihina, dicambuk, mahkota duri, pikul salib, dan pada akhirnya disalib. Tujuan masing-masing pelaku dalam peristiwa penyaliban berbeda-beda. Yudas untuk mendapat untung, prajurit dapat perintah dari Pilatus, Pilatus takut kehilangan kekuasaan. Jika tidak mendukung orang banyak, imam-imam dan orang Farisi ingin menyingkirkan Yesus karena cemburu. Tapi otak atau dalang dari semua ini adalah iblis dengan tujuan utamanya agar Yesus berhenti taat. Karena kalau Yesus taat, semua orang yang percaya dibenarkan. Tapi di sisi lain, Yesus sudah bertekad akan taat sampai mati demi saya dan saudara. Seperti yang dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi, demi membenarkan manusia, Yesus memilih tetap taat meski nyawa jadi taruhannya. Kenapa saya katakan penyaliban bagian dari pencobaan iblis agar Yesus berdosa? Ingat, ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun, di Matius 4 dan Lukas 4, iblis selalu mengatakan berulang-ulang, "Jika engkau anak Allah." Kalimat yang sama diulang lagi melalui kaki tangan iblis, yaitu dari pembenci Yesus. Seperti yang kita bisa baca dalam Matius 27 ayat 40. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Jadi, jika kita kembali ke pertanyaan Dondi, apakah iblis dan kaki tangannya berjasa dalam penebusan? Tentu saja tidak. Justru kematian Yesus di salib membuktikan bahwa iblis gagal membuat Yesus jatuh dalam dosa. Benar, para imam berhasil menyingkirkan Yesus dengan menyalibkan dia. Justru tindakan mereka dengan menyalib orang yang tidak bersalah menunjukkan betapa mengerikannya sifat dosa itu, di mana orang yang tidak bersalah dihukum. Apa yang dilakukan iblis dan kroninya membuktikan bahwa mereka membenci kebenaran, dan Yesus itulah kebenaran itu. Dan setiap orang yang tidak hidup dalam kebenaran, bapanya adalah iblis. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8, ayat 44. "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." Justru dengan tidak menyerahnya Yesus atas pencobaan iblis, membuktikan dia telah menang melawan dosa dengan cara taat sampai mati. Dan dalam hal ini setan kalah, karena tidak berhasil membuat Yesus jatuh dalam dosa. Jadi, jika Donditan dan pengikutnya datang dengan polemik yang sudah cacat ini, berikan video ini kepada mereka. Oke teman-teman,
Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku menurut rahmatmu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapanmu, dan jangan ambil rohmu daripadaku, hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.